Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Nah, kembali lagi bersama saya Ferdi, si calon guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran dalam IPA. Nah, seperti apa keseruannya? Silahkan disimak dan ditonton ya. Oke. Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang problem based learning. Nah guys, kalian tahu nggak problem based learning itu apa ya? What they say dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi penjelasan dari problem based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya karakteristiknya seperti apa ya dari PBL itu atau problem based learning? Nah, yang pertama pengajuan pertanyaan, kedua fokus dan disiplin, ketiga penyelidikan autentik, keempat menghasilkan produk, kelima kolaborasi dan kerja sama. Nah, selanjutnya unsur-unsur problem based learning itu apa saja sih? Nah, unsurnya yaitu ada integrated learning, contextual learning, constructive learning, active learning, dan learning interested. Nah, selanjutnya bagaimana sih agar terjadinya proses pembelajaran berbasis masalah ini terlaksana? Apa saja langkah-langkahnya? Aku tahu loh, kamu mau tahu tidak? Mau. Situ ada percakapan guys. Nah, tada, jawabannya ini dia langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oh, seperti itu. Eits, masih ada satu langkah lagi loh. Apa guys langkah yang kelima? Nah, untuk langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oh begitu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ini sama aja guys, kayak tanya sendiri jawab sendiri ya. Jadi itu saja guys. Nah, kita pindah ke model pembelajaran cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Slavin dalam Miss Johnny menjelaskan pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Nah guys, itu saja penjelasan dari cooperative learning. Silakan kalian menyimak saja setelah ini karena saya tidak bisa menjelaskan karena materinya terlalu cepat. Jadi nanti saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Nah, di sini ada bagan pembelajaran kooperatif. Ada bagan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, begini guys bagannya. Terus ada penerapan tipe jigsaw. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada juga. Ada indikator,
Nah, selanjutnya ada kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, ada juga kekurangannya ya dari pembelajaran tipe Jigsaw. Jadi itu saja guys untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang cooperative learning. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke metode pembelajaran IPA yang lain. Nah, sebelumnya ada pendahuluan, di situ ada materi, kemudian respon dari peserta didik, selanjutnya guru mengemas pembelajaran, kemudian menentukan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau metode lebih menekankan pada teknik operasional pelaksanaan pembelajaran. Itu pengertiannya ya guys. Nah, metode pembelajaran di sini terdapat berbagai jenis. Yang pertama metode diskusi presentasi, yang kedua metode ekspositori atau metode simulasi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode eksperimen. Nah, di sini metode ceramah kita tidak ambil ya guys, karena tidak termasuk dalam tugas. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari metode pembelajaran itu ada karakteristik materi, ada ketersediaan fasilitas pendukung, dan ada kondisi peserta didik. Nah, selanjutnya ada metode diskusi presentasi. Untuk metode diskusi presentasi, kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang suatu materi pelajaran. Nah, itu pengertian dari metode diskusi presentasi ya.
Metode diskusi presentasi terbagi atas komunikasi interaktif, untuk komunikasi interaktif terdiri lagi atas yang pertama masalah yang dibahas, kemudian kedua kelompok siswa diskusi, yang ketiga pemandu diskusi. Nah, selanjutnya untuk keterampilan yang dilatih dalam metode diskusi presentasi, yaitu yang pertama kooperatif atau bekerja sama, yang kedua saling menghargai, yang ketiga bekerja sama, yang keempat komunikatif. Nah, selanjutnya tahapan metode diskusi presentasi. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap tindak lanjut diskusi.
Nah, selanjutnya metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang memperagakan benda, kejadian, aturan, atau suatu tahapan menggunakan media atau alat peraga yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu guys, pengertian dari metode demonstrasi ya. Nah, untuk metode demonstrasi terbagi atas: yang pertama membawa objek nyata ke dalam kelas, yang kedua pemodelan, yang ketiga menampilkan tahapan suatu proses. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, di situ ada gambar dari membawa objek nyata ke kelas, terus ada gambar pemodelan, kemudian ada gambar alat peraga proses pencernaan. Nah, untuk metode demonstrasi juga terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan tindak lanjut, yang ketiga tahapan pelaksanaan.
Nah, selanjutnya metode simulasi. Nah, metode simulasi adalah metode yang memberikan berupa penyajian dengan menggunakan situasi atau suatu proses nyata. Jadi itu guys pengertian dari metode simulasi. Pada metode simulasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama simulasi peran, yang kedua virtual lab. Nah, di sini sudah ada gambar dari metode simulasi yang berupa padat, cair, dan gas. Situ ada kayak semacam bentuk-bentuk molekul kah? Atau apa itu guys? Nah, kemudian di situ ada gambar dari siswa yang sedang berkumpul. Mungkin itu penjelasan dari gambar untuk metode simulasi ini. Dari yang gas, kemudian cair, padat. Dia terkumpul di satu tempat yang saling berdekatan. Nah, kemudian ada gambar dari air kopi yang tertuang atau yang dituang ke dalam gelas yang kosong. Maksudnya dari gelas tempat air kopi dituangkan atau tertuang ke dalam gelas yang kosong. Nah, itu gambar dari metode simulasinya. Nah, selanjutnya metode simulasi di sini terbagi atas 4 macam yang saling berkaitan. Yang pertama orientasi, kemudian persiapan peserta, kemudian pelaksanaan simulasi, kemudian diskusi dan tindak lanjut. Nah, di sini sangat berkaitan sekali ya antara satu sama lain.
Nah, kemudian selanjutnya metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penyajian materi pelajaran di antara siswa melakukan dan mengamati percobaan secara langsung serta menuliskan hasil pengamatan dan percobaannya. Nah, untuk tempat dari pengaplikasian metode eksperimen, yaitu yang pertama di kelas, yang kedua di laboratorium, dan yang ketiga di lingkungan sekitar. Nah, di situ ada gambar dari anak-anak atau siswa yang sedang melakukan metode eksperimen. Nah, untuk metode eksperimen di sini terdiri atas yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menyusun kerangka berpikir, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang keenam, yang kelima menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan, yang ketujuh menulis laporan penelitian. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari metode eksperimen. Nah, yang pertama keterampilan berpikir. Nah, untuk penunjang kegiatan eksperimennya terdiri atas yang pertama lembar kerja peserta didik LKPD, kedua alat dan bahannya, yang ketiga laporan. Terima kasih. Jadi itu saja penyampaian dari metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode simulasi ya, serta terakhir metode diskusi presentasi. Nah, selanjutnya metode pembelajaran IPA, metode group investigation. Nah guys, apakah yang dimaksud dengan model group investigation?
Nah, group investigation adalah model belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari perbedaan kemampuan dan latar belakang yang berbeda baik dari segi gender, etnis, dan agama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Itu menurut Egan dan Kauchak dalam Hari Santoso. Berikut langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Nah, yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan juga tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil setiap ketua kelompok untuk dibagi materi secara kooperatif. Nah, setiap kelompok membahas masing-masing materi. Setelah selesai membahas, anggota kelompok memberikan hasil diskusinya. Nah, kelompok lain dapat memberi tanggapan terhadap hasil diskusi. Kemudian, guru mengklarifikasi jika terjadi kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja penjelasan dari metode group investigation, dipersembahkan untuk mata kuliah pelajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya metode pembelajaran tipe STAD. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini sudah ada pengertian dari model pembelajaran tipe STAD. Nah, untuk pengertian model pembelajaran tipe STAD di sini diambil dari menurut pendapat Slavin. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran STAD terbagi atas 6 ya guys. Seperti yang kita lihat sendiri ya, ada 6 di situ untuk karakteristik pembelajaran STAD. Kemudian langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe STAD terbagi atas 6 langkah-langkah ya untuk model pembelajaran tipe STAD. Kemudian selanjutnya kelebihan model pembelajaran kooperatif STAD terbagi atas 6 kelebihan ya dari model pembelajaran kooperatif STAD. Selanjutnya kekurangan dari model pembelajaran kooperatif STAD. Yang pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Kedua, siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Terima kasih, itu saja penyampaian materi tentang metode pembelajaran STAD. Nah, selanjutnya kita beralih ke strategi pembelajaran problem solving atau metode pembelajaran problem solving. Apakah yang dimaksud dengan problem solving? Problem solving adalah proses mental yang terjadi ketika individu berusaha untuk mencari solusi atas suatu masalah. Kenapa problem solving itu penting? Karena problem solving memudahkan dalam mengatasi hambatan dalam menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan. Selanjutnya komponen problem solving. Yang pertama initial state. Yang kedua goal state. Yang ketiga the obstacle. Selanjutnya langkah problem solving. Yang pertama understanding the problem. Yang kedua devising a plan. Yang ketiga carrying out the plan. Yang keempat looking back. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi problem solving. Yang pertama expertise atau keahlian. Yang kedua functional effectiveness atau cara pandang. Yang ketiga insight and non
insight. Yang keempat, mental set. Selanjutnya tipe masalah. Well structured problems atau masalah terstruktur dengan baik. Ill structured problems atau masalah tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya keunggulan problem solving. Siswa terlatih. Yang pertama terampil, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga berpikir sistematis, yang keempat pantang menyerah, yang kelima percaya diri. Nah, untuk kekurangannya dari problem solving. Kekurangan problem solving yang pertama sulit diterapkan, yang kedua kurang cocok pada kelas rendah, yang ketiga waktu yang lama. Terima kasih, itu saja penyampaian materi tentang metode pembelajaran problem solving. Nah, selanjutnya model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Definisi atau konsep. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya melalui PJBL. Proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau evaluating question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang keenam, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran praktik dalam organisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kedelapan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi yang menunjukkan pengetahuan yang dimiliki kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Kesembilan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, jadi itu keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 7, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Kemudian langkah-langkah operasional. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Keempat, monitoring. Kelima, menguji hasil. Keenam, evaluasi pengalaman. Itu adalah langkah-langkah operasional dari metode PJBL. Terima kasih, itu saja penyampaian materi tentang PJBL. Nah, itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.